Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah 3 minggu, ya betul 3 minggu ya, ini masuk minggu keempat ya. Ya, Pak. 3 minggu berturut-turut kita sudah mempelajari tentang tata kelola IT. Ya. Jadi sebenarnya tata kelola itu adalah suatu ilmu umum ya, yang harus terlebih dahulu dipahami bagi seorang IT manager khususnya, atau siapapun pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan IT. Jadi, kalau saya lebih mudah memahaminya, tata kelola IT itu semacam guidance, semacam petunjuk arahan ya, atau mungkin lebih tepat amanah, bahwa kalau Anda ngurusi IT, apa saja yang harus diurus. Nah, kira-kira begitu, memahami tata kelola itu. Ya, jadi kalau manajemen itu adalah orang yang melaksanakan tugas ngurusi, government atau pemerintah itu adalah orang yang mengatur, orang yang memerintah, ya, termasuk memerintah bagaimana cara mengelola IT. Ya. Governance atau tata kelola dalam bahasa Indonesia adalah proses atau prosedur yang harus dilakukan ketika kita mau mengelola IT. Nah, lebih kurang begitu. Ya. Itu sudah kita pelajari 3 minggu berturut-turut. Yang pertama, secara umum IT governance atau tata kelola IT itu apa. Kemudian kita sudah mengenal ada sebuah framework ya, atau COVID-nya. framework itu apa? Bahasa Indonesia apa framework itu? Rangka kerja. Rangka kerja tentang bagaimana sebaiknya cara mengelola IT. Nah, memang banyak sebenarnya, ya, tapi yang paling populer adalah COVID. Dan itu yang banyak dipedomani orang. Ya, COVID. COVID itu disingkatan, ya, singkatan dari kontrol, C-nya kontrol, OB itu adalah objektif, terus IT, Information and Technology. Ya, pengendalian untuk mencapai tujuan dari IT, kurang begitu. Jadi orang menggunakan teknologi IT itu tiba-tiba hanya menggunakan, dia punya tujuan. Ya, kita ingin bagaimana tujuan itu tercapai. Oke ya, COVID sudah banyak, ya, COVID 1, 2, 3, dan terakhir namanya bukan COVID-6, tapi dikasih nama COVID 2019. Ya, pakai tahun. Oke. Nah, di situ kita sudah mempelajari bahwa dalam COVID dibedakan, ya, ada istilah governance dan manajemen. Ya, ada governance IT, ada manajemen IT, karena pelakunya pun berbeda. Governance adalah stakeholder. Governance itu adalah kepentingan stakeholder. Siapa itu stakeholder? Para pihak yang berkepentingan. Siapa aja? Ya, pemegang saham, pelanggan, ya, yang mana mereka-mereka itu melihatnya secara umum dan dari sudut pandang luar atau eksternal. Ya. Sementara bagian yang kedua yaitu manajemen, ya, itu adalah para pihak yang ngurusi di dalam urusan internal suatu organisasi. Ya. Oke, ya, itu sudah kita pelajari dan dari sana kita sadar, ya, kita sadar bahwa dua mata kuliah kita, baik itu enterprise arsitektur maupun risk management yang semester ini, bahkan yang semester lalu, service management, IT service management, itu adalah perwujudan, ya, atau pelaksanaan dari apa yang diamanahkan oleh COVID. Jadi kira-kira COVID itu ngasih tahu kita, kalau kamu ingin perusahaan kamu bagus, kamu ingin bisnis kamu bagus dengan IT-nya, maka lakukan apa? Banyak
Yang disuruhnya itu ada berapa? Ada 40. Ya, di mana 5 ada di bagian untuk governance, yang di bagian atas, ya, EDM, ya, evaluate, direct, and monitoring, tugasnya governance. Sementara yang untuk tugasnya manajemen terbagi dalam 4 bagian, ada APO, align, plan, organize, ya, APO 1 sampai 14. Ya, kemudian ada BAI, build, ya, fire, implement, nah, ya, itu untuk pelaksanaan. Kemudian ada DSS, ya, DSS, direct, face support, ya, dan terakhir kata COVID, kalau Anda punya bisnis maka harus melakukan MEA. Apa itu MEA? Measurement, evaluate, assess, ya. Ukur, dia bilang ukur, evaluasi, dan periksa. Nah, itu. Apa yang harus diperiksa, apa yang dievaluasi, ada uraiannya. Ya, itu total untuk manajemen ada 35. Untuk governance ada 40. Jadi perintah COVID itu ada 40. Nah, sekarang salah satunya perintah COVID itu apa? Kalau Anda ingin bisnis Anda sukses, Anda ingin IT Anda sukses, IT Anda berhasil dalam membantu Anda mencapai tujuan organisasi, maka lakukan yang namanya enterprise arsitektur. Ya. Sama juga nanti yang malam kita akan pelajari kata COVID apa, perintah COVID, amanahnya, kalau Anda ingin bagus, bisnis Anda, ingin bagus IT Anda, ingin sukses mencapai tujuan organisasi Anda, lakukan manajemen resiko. Dia bilang begitu. Ya. Kalau yang semester yang lalu, COVID bilang apa? Kalau Anda ingin berhasil dalam perusahaan Anda, bisnis Anda, ingin IT Anda sukses, maka layanilah pelanggan dengan cara baik dan benar. Bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik dan benar itu ya, itu yang pelajaran ITSM yang lalu. Yang penting kata pelanggan, saya ingin dapat sesuatu yang berharga. Nah, gitu. Saya kalau ngajar yang begini-ginian, langsung balikkan ke contoh dalam hidup kita. Apa bedanya istri sama pelacur? Hah? Apa bedanya punya istri sama punya pelacur? Kalau ngomong dibayar sama aja, suami itu gajinya habis untuk istri semua. Hah? Layanannya sama, secara fisik sama. Nah, bedanya value-nya, nilainya. Bahwa kalau punya istri, kita menempatkan wanita pada harkat dan martabat yang terbaik. Memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Tapi kalau memperlakukan wanita sebagai seorang pelacur, nggak ada nilainya, nggak ada value-nya. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi berfungsi sebagai istri yang baik dengan menjadi wanita simpanan itu beda loh, Tris. Nah, itu value-nya beda. Maka kata COVID apa? Anda punya IT, oke. Anda punya IT, tapi bagaimana IT Anda punya value yang baik? Nah, lakukan ini. Kira-kira begitu. COVID itu ngajar kita untuk memanajemeni organisasi, ya, mengelola IT kita dengan cara yang baik dan benar. Nah, oke, sekarang kita fokus kepada yang enterprise architect. Jadi kata COVID sesuai dengan ada di APO yang kalau dihafal ya, mudah-mudahan hafal itu. EA ini ada di mana? Di APO 03. Coba lihat grafik apa tabel kolom-kolom itu ya. EA ini ada di APO 03. Align, plan, organize, nomor urut 3. Jadi kalau sesuai namanya APO, align, plan, organize. Align artinya diselaraskan. Nah, jadi harus diselaraskan. Kemudian plan, rencana, harus direncanakan.
organized, harus diorganisasikan. Jadi namanya enterprise architecture tuh harus ada namanya penyelarasan, harus ada namanya perencanaan, dan terakhir enterprise arsitektur itu harus diorganisasikan. Dia nggak bisa jalan sendiri. Dia nggak bisa jalan tanpa perencanaan, dan dia nggak bisa dijalankan tanpa penyelarasan, karena dia akan melibatkan banyak pihak. Jadi kalau ngomong enterprise arsitek, bukan maunya bos saja, ya, bukan maunya pimpinan saja, bukan maunya orang IT saja. Karena itu harus diselaraskan antara kepentingan organisasi secara keseluruhan. Jadi ketika kita ngomong enterprise arsitektur, semua orang harus paham. Direktur harus paham, orang keuangan harus ngerti, ya, orang IT apalagi, ya, orang gudang juga harus tahu dan sebagainya. Nah ini harus diselaraskan, nggak bisa jalan sendiri. Dan ini bukan tugas IT saja. Jadi asal segala yang ada di dalam COVID, yang diperintahkan oleh COVID, itu berarti kita ngomong tentang organisasi secara keseluruhan. Nggak ngomong IT saja. Nggak ngomong IT saja. Tapi IT punya peran penting di sana. Ya. Oke, sekarang yang bagian pertama kita lihat apa dan mengapa kita harus mengelola enterprise arsitektur. Ya, ini slide saya ambil dari punya Pak Romi Satyawahono, ya. Romi ini pemilik daripada BrandMatic, ya. Kalau kamu lihat kursus-kursus IT banyak di BrandMatic, ya. Ini cerita sebenarnya dari Pak Romi, ya, tapi bukan saya nih Pak Romi. Kalau penulisnya nih rumah saya, termasuk rumahnya Pak Romi. Ya. Pak Romi itu punya rumah yang isi rumahnya 13 orang. Ada 1 istri, 7 anak. Ya. Anak Pak Romi itu 7. Dia punya pembantu rumah tangga ada 3 dan ada 1 supir. Rumahnya besar, 10 kamar. 10 kamar tidur, 1 ruang perpustakaan, ada 2 ruang keluarga, ada 6 kamar mandi, ada kolam renang, ada kolam ikan, dan ada taman. Ya, itu kondisi rumah Pak Romi. Romi ini rumahnya di Cibubur, Jakarta. Oke ya. Nah, rumah itu saking besarnya, walaupun itu rumah milik dia, Pak Romi itu tidak tahu secara detail. Nggak mungkin dia ngamatin apa yang terjadi di setiap kamar sepanjang hari. Apa yang dilakukan oleh para anak-anaknya atau anggota keluarganya. Bahkan kalau ditanya barangkali dia nggak tahu di rumah itu ada berapa meja, ada berapa kursi barangkali. Kalaupun ada daftarnya, daftar kursi, lemari, misalnya meja, apa dia sampai hafal di mana letaknya, didudukkan posisi dari setiap perabot rumah tangga tersebut. Ya. Jadi rumah yang sangat luas itu rutinitas yang bagaimana, ya, pemeliharaannya bagaimana, bahkan barangkali dia sudah nggak peduli lagi itu kolam renang, yang tahu dia cuman bahwa kolam renang secara rutin dikuras airnya. Tapi kapan dikurasnya, seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali, dia nggak ingat. Ya. Itulah. Ya, jangankan rumah sebesar itu, ya. Kita yang punya rumah kecil aja barangkali sama aja begitu juga. Iya. Nah, jangan sampai kalau kita tidak tahu kondisi rumah kita seperti itu, ya, ini tiba-tiba butuh kursi, ya. Saya sedang butuh kursi. Sekarang butuh kursi. Karena nggak tahu, ada nggak kursi yang nganggur sekarang?
Ya sudah, kalau gitu beli aja. Padahal ya mungkin ada satu kursi yang nganggur di ruangan mana gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti situasi yang sebenarnya yang ada dalam rumah kita, ketika muncul kebutuhan, biasanya yang kepikiran langsung beli aja lah. Lagi ngetik, tiba-tiba ya mau ngeprint nih, ya sudahlah beli printer. Ya. Jadi seringkali juga di sini disebutkan misalnya ya karena nggak pernah ada yang menyatukan jadwal, ya bisa saja jika dalam satu rumah tiba-tiba si ibu pengen arisan, si anak ngundang kawan-kawannya main ke rumah. Yang si bapak tiba-tiba ngundang tetangga rapat RT misalnya. Ada jadwal yang bentrok. Ya. Belum lagi cerita awal tahun ajaran, biasanya ketika anak-anak baru masuk sekolah, mau daftar sekolah, ada aja, akte kelahiran di mana misalnya. Oh, itu dulu ijazah nyimpennya di mana, ya, dan sebagainya lah, ya. Saya aja jujur, saya pribadi urusan-urusan nyimpen barang begitu, semuanya saya serahkan ke istri. Ya. Kalau istri sedang nggak di rumah, kebingungan. Mau cari di mana tempat nyimpan kartu keluarga gitu. Padahal Pak harus difotokopi nih misalnya. Bahkan surat mobil, BPKB mobil, kalau tiba-tiba saya ada urusan misalnya harus katakanlah perpanjangan STNK mobil misalnya, itu juga saya nggak tahu di mana nyimpannya, karena yang nyimpan istri saya gitu. Karena saya nggak pernah ngurusin urusan nyimpen dokumen gitu. Nah, itu situasi di rumah, ya. Bayangkan kalau yang seperti itu ada di sebuah organisasi. Bayangkan kalau situasi yang begitu itu ada di organisasi. Tadi saya contohkan si Pak Romi pemilik rumah. Sekarang kamu di kantor, kira-kira direktur kamu ngerti nggak di mana nyimpan dokumen ini misalnya? Ya. Itu asrama haji itu kan ada surat tanahnya. Surat tanahnya ada di mana sih? Ya. Atau tiba-tiba ada masalah dengan PDAM misalnya. Surat kontrak PDAM mana gitu. Tagihan listrik mana kontrak PLN-nya gitu. Dan sebagainya. Ya. Tadi saya baru mencontohkan isi rumah. Ya. Bayangkan bagaimana isi organisasi. Jika manajemen tidak punya tata kelola, khususnya tata kelola enterprise arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur? Ya. Terus saya bahas lagi lah ini organisasi ya. Nanti bisa dibaca ya biar cepat ya. Terus ya, tadi kan rumah isi rumah Pak Romit isi cuman berapa orang gitu ya? Ya, 7 orang. Anaknya 7. Ya, pembantunya 3, supir 1. Istri ya. Nah, itu baru masih belasan orang dalam satu rumah. Bayangkan sebuah perusahaan yang punya pegawai sampai ribuan orang. Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan dalam skala yang besar. Ya, cara kerjanya kompleks. Ya, aturan-aturan yang harus dipatuhi banyak, aset-asetnya banyak, ya. Dan lebih kacaunya lagi kalau isi rumah kan, kalau si Pak Romi itu punya 7 anak dan sudah menikah sekian puluh tahun, ya 20 tahun, 15 atau berapa belas tahun lah dia punya anak, ya segitulah gitu ya. Bayangkan kalau perusahaan itu sudah berdiri puluhan tahun,
Ya. Dan pegawainya pegawai baru misalnya. Pasti belum saling kenal dan segala macam. Kalau cerita rumah Pak Romi tadi, ya seberapa lama dia menikah sama istrinya, berarti sudah sekian lama saling mengenal kan? Nah bayangin kalau di perusahaan itu bisa saja orangnya baru. Kita baru ketemu kemarin, ini pegawai baru, bagian apa kerja dengan pegawai baru. Ya. Ini bayangkan betapa kacaunya sebuah perusahaan kalau atau sebuah organisasi kalau situasi demikian. Ya, ini nggak perlu saya bahas lah ya, sudah saya contohkan ilustrasi tadi ya. Bayangkan kalau di rumah sudah kacau, apalagi kalau dibawa ke dalam Organisasi. Maka supaya saya paham isi rumah, kata Pak Romi ya ini ya, maka saya butuh yang namanya cetak biru arsitektur. Ya. Oh, jadi mungkin kalau kita punya rumah yang sangat besar, kita tidak tahu nih, ini ada pintu nih masuk ke ruangan mana. Ini gudang apa kamar barangkali. Saking luasnya rumah tersebut. Ya. Tapi karena kita punya cetak birunya, walaupun tidak pernah datang ke ruangan itu, kita tahu ini ruangan apa, ini ruangan apa. Ya mungkin kalau orang seperti Pak Romi itu barangkali yang jelas saya yakin dia nggak pernah masuk di ruang dapur ya. Dia tahu beres bahwa begitu jamnya makan dia sudah saji makanan misalnya. Karena semuanya sudah tertata dengan sistem yang baik. Ya, istrinya sudah ngatur kalau belanja bagaimana, nanti dia sudah ngatur jadwal hari Senin pembantunya masak apa misalnya. Jadi sudah tertata lah, sehingga dia sendiri nggak perlu masuk ke dapur. Ya. Jadi adanya cetak biru arsitektur membuat kita jadi paham di rumah ini ada ruangan apa saja. Ruangan apa saja itu kalau organisasi namanya ada struktur organisasi apa saja. Ya. Jadi dengan lihat struktur organisasi, maka seorang pimpinan perusahaan akan tahu bahwa oh dalam perusahaan ini walaupun dia baru diangkat misalnya, bisa saja kan ada direktur dari luar gitu masuk dalam organisasi, dia oh ternyata di sini saya punya wakil 3 orang. Yang satu wakil direktur bidang keuangan, yang satu wakil direktur bidang teknik, yang satu lagi wakil direktur bidang IT barangkali ya. Cukup dengan melihat struktur organisasi. Maka dia paham ada ruangan-ruangan apa di dalam situ. Ya, itu ilustrasi gambar rumah ini maksudnya menggambarkan struktur organisasi. Kalau sudah ada strukturnya, pasti tergambarkan tujuan organisasi. Juga pasti akan dilengkapi dengan proses bisnisnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Setiap bisnis, setiap proses, pasti ada data. Maka datanya, struktur datanya bagaimana. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sehingga jadilah berikutnya itu adalah menghasilkan, ya cetak biru ini menghasilkan yang namanya enterprise arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur adalah ya, satu merupakan arsitektur bisnis. Ya. Sering kita lihat misalnya BUMN yang sering terjadi ya, BUMN itu terjadi penggantian direksi. Ya. Yang saya tahu dulu misalnya di Telkom itu pernah ada direktur Telkom, direktur utama Telkom itu mantan orang bank yang diangkat pemerintah. Ya tidak selalu yang dari bawah ya. Kalau yang dari bawah kita akan paham. Misalnya macam sekarang ini direktur utama Telkom itu orang Telkom sendiri. Kita akan paham karena dia pegawai dari bawah yang naik gitu loh.
Tapi Iya. bayangkan kalau ada dari luar, ya dari luar. Pernah orang bank, ya. Kemudian, yang contohnya lagi sekarang misalnya yang jadi menteri, ya. Kita lihat zaman Jokowi ini di satu sisi memang kelihatan agak sepertinya ya seperti agak kacau, tapi sebenarnya dia menikmati hasil perjalanan panjang dari presiden-presiden sebelumnya. Dari presiden-presiden sebelumnya. Ya. Bayangkan, ya, kalau dulu selalu Menteri Pendidikan itu biasanya orang pendidikan juga. Iya. Seringkali yang diangkat jadi Menteri Pendidikan itu salah satu mantan rektor universitas dari mana lah gitu seringnya. Biasanya. Nah sekarang tiba-tiba yang nanti jadi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ya. Iya. Jangankan jadi rektor, dia kuliah aja nggak pernah di Indonesia. Si Nadiem itu SD, SMP, SMA, kuliah di luar negeri terus. Tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan Indonesia. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi Menteri Pendidikan sementara dia sendiri nggak pernah merasakan pendidikan di Indonesia? Iya. Nah itu apakah Kementerian Pendidikan itu jadi kacau balau? Jawabannya tidak. Kenapa? Begitu dia masuk, dia cuma minta mana blueprint, cetak biru arsitektur organisasi. Dia cepat mempelajari. Contoh lagi apa? Departemen Kementerian Kesehatan. Ya, ini baru pertama kali dalam sejarah Indonesia. Ya, Menteri Kesehatan yang sekarang bukan dokter. Menteri Kesehatan bukan dokter. Sekali ini. Apakah berarti dia tidak bisa? Belum tentu. Karena dia cuma minta mana blueprint atau cetak biru arsitektur organisasi. Maka dia akan cepat mempelajari. Ya. Jadi ini yang disebut dengan enterprise arsitektur. Yang pertama adalah bisnis arsitektur. Ya, kalau kita bicara bisnis arsitektur, artinya dia berisikan arsitektur bagaimana perjalanan proses kerja atau bisnis dari organisasi ini. Yang kedua, EA juga berisi yang namanya arsitektur data. Ya. Saya yakin kamu sudah lulus mata kuliah struktur data. Ya. Data, kalau formatnya beda-beda, repot. Formatnya beda-beda. Format aja. Misal, saya kan orang Unsri. Tahun-tahun saya jadi dosen di Unsri. Saya ngajar di Unis. Pertanyaan pertama saya ke dekan dan kaprodi adalah bagaimana kemarin yang untuk UAS yang semester yang lalu, pertanyaan saya adalah bagaimana cara penilaian. Iya. Pertanyaan sederhana saya adalah maksudnya itu adalah A itu nilai berapa sih? B itu berapa? C itu berapa? Jangan sampai nanti saya kasih nilai misalnya 80, saya pikir 80 itu sudah A, ternyata 80 itu belum A. Saya pikir sudah dapatlah 65 ya. Saya pikir 65 itu udah B, rupanya 65 itu masih C misalnya. Berarti kan struktur datanya beda. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah penilaian nilai akhir itu gimana? Berapa persen? Saya nanya ke WD1, dijawab oleh Bu Lemi. Oh ini Pak, caranya begini. Jadi UAS itu sekian persen, UTS itu sekian persen, nah, nilai tugas sekian persen. Nah, itu perlu saya tanyakan, jangan sampai saya salah formatnya. Jadi begitu juga dalam sebuah organisasi,
Jangankan format, struktur data menjadi penting. Begitu juga lanjutan yang lebih detailnya adalah setelah arsitektur datanya, kita pakai aplikasi apa saja dalam organisasi ini. Maka butuh juga arsitektur dari namanya aplikasi. Dan yang terakhir, teknologi yang mau digunakan. Jangan sampai perbedaan teknologi membuat cara kerja kita jadi berbeda. Jadi, itu sebab kalau kita sudah punya cetak biru ini, mengelola teknologi, mengelola organisasi itu jadi gampang. Tidak menjadi masalah siapapun orangnya, ya. Begitu ada orang baru, dia cukup membaca atau mempelajari cetak biru arsitektur ini, dia langsung paham. Jadi itulah esensi kenapa dalam sebuah organisasi perlu ada namanya enterprise arsitektur. Ya, enterprise itu perusahaan atau organisasi, arsitektur. Ya. Jadi itu adalah arsitektur organisasi pelajaran kita ini. Ya. Ya. Jadi apa itu enterprise? Enterprise adalah organisasi. Nah, gampang gitu aja lah. Bisa secara umum kita organisasi, kita bisa ngomong bagian-bagian dari organisasi, bagian-bagian dari perusahaan, ya, agensi-agensi, apapun itu. Pokoknya enterprise itu kita terjemahkan sebagai organisasi. Arsitektur, struktur atau komponen. Ya. Istilah bahasa Indonesianya yang sering diterjemahkan dari arsitekturnya apa? Saya setelah setelah jadi dosen ya baru sering ketemu istilah itu, sering terjadi judul skripsi. Rancang bangun, nah, baru ingat saya. Iya, rancang bangun. Arsitektur itu sering diterjemahkan rancang bangun. Ya. Jadi kalau orang mau bangun gedung, misalnya bangun gedung 20 lantai, misalnya 25 lantai, misalnya. Ya tentunya nggak bisa coba-coba, kan dibuat dulu arsitekturnya, dibuat modelnya, nanti kan baru jadinya begini untuk jadinya. Jadi enterprise adalah organisasi, arsitektur ya rancang bangun tadi. Jadi kalau kita gabungkan apa itu enterprise arsitektur, apa itu enterprise arsitektur, jadi di sini kita bisa katakan logika organisasi untuk kalau yang sering umum digunakan orang yang bawah ini, ya, untuk mudah dipahami. Apa itu enterprise arsitektur? Itu adalah blueprint dari perusahaan. Ya, rancang bangun yang bersifat konseptual. Kalau yang atas itu konseptual itu digunakan istilah logic. Ya, organizing logic, pengelolaan secara logika. Hanya berupa konsepnya aja. Fisiknya nggak kelihatan. Ya. Apa yang dikelola? Konsep apa yang dikelola? Logik apa yang dikelola? Yaitu bisnis proses. Dan IT. Ya, bisnis. Di mana dalam melaksanakan bisnis proses itu, IT menjadi tulang punggungnya. IT menjadi sarana penunjang utamanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang dimaksud enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur adalah sebuah blueprint, ya, atau mau pakai istilah rancang bangun silakan, atau sebuah rancang bangun yang bersifat konseptual tentang bagaimana pelaksanaan proses bisnis yang menggunakan IT sebagai infrastruktur atau sarana penunjang. Ya. Gampangnya gitulah.
ya untuk mudah memahami maknanya. Ini Nova nggak masuk lagi? Iya, Pak. Hah? Nggak masuk, Pak. Nggak. Maksud saya di Unisti ini bebas. Iya. Ini kan ini kuliah keempat. Mm, Dia nggak mm, masuk 3 kali. Kalau kita mm, kuliah itu total 12 kali, 3 itu berarti seperempat, 25%. mm. Kalau di Unsri, kuliah kurang 80%, itu tidak boleh ikut UAS. Iya. Iya, makanya Pak, terus ada yang nak nanya juga kayak sama Bapak. Hah? Nggak, memang segitu bebasnya tuh. Maksud saya, Iya. kalau dia nggak ikut kuliah sekali 2 kali, oke lah. Kalau dapat turun-turun, saya yakin dari awal dia nggak ngerti apa itu tata kelola, apa itu objek. Nah, gimana dia bisa mengerti EA secara menyeluruh kalau yang pertama aja dia nggak paham? Iya. Ya, saya bingung juga kalau kuliah itu dianggap yang penting apa gitu ya. Ya, Lulus. bukan Iya, yang Pak. penting, Nanti terus ada bukan yang penting lulus. Persoalannya gimana cara lulusnya gitu loh. Heeh. Gimana cara lulusnya gitu loh. Mm-mm. Memang jadi sarjana itu enak, apa yang penting daftar pasti lulus gitu. Ya, nah terserahlah ya. Oke. Iya, Pak. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan enterprise arsitektur itu adalah, seperti saya katakan tadi, itu adalah cetak biru dari organisasi. Cetak biru dari organisasi. Blueprint atau rancang bangun dari sebuah organisasi. Yang isinya ada menjelaskan tentang proses bisnisnya, menjelaskan tentang data apa yang digunakan, ya, menjelaskan aplikasi apa yang digunakan, dan apa saja infrastruktur teknologi IT yang digunakan. Dan itu harus dirancang secara terintegrasi, secara terpadu. Yang mana tujuan akhirnya supaya organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efisien. Jadi, dalam sebuah enterprise arsitektur, ada 4 hal penting yang harus terkandung di dalamnya. Yang paling utama tentunya adalah bisnisnya apa. Ya, bisnisnya apa, bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Kata lain, proses bisnis. Dalam setiap pelaksanaan bisnis, pasti ada data. Yang kedua. Ya. Untuk memproses data tadi, kita menggunakan aplikasi. Ya. Dan terakhir, aplikasi itu baru akan jalan jika ada teknologi yang menyediakan. Nah, ini semua harus terpadu. Dan itu terangkum di dalam enterprise Arsitektur. Jadi, sudahlah tentu, karena ada 4 elemen dalam enterprise arsitektur tadi, maka lapisan-lapisan atau layer-layer dalam enterprise arsitektur pun ada 4. Ada lapisan pertama, yaitu lapisan bisnis, di mana lapisan bisnis ditopang oleh lapisan data yang menopang bisnis tersebut. Jadi data itu akan mendukung bisnis secara langsung, ya. Di mana data itu diperoleh, diproses lewat aplikasi, dan aplikasi itu dapat jalan di teknologi. Itu semua harus tergambarkan dengan jelas di dalam enterprise Arsitektur. Ini tadi ya, lapisan-lapisannya. Yang
yang nampak di permukaan paling atas itu tentu bisnisnya. Tentu bisnis. Ya, kamu rasakan sendiri kalau kamu kerja sebagai front office. Ya, kamu melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan proses-proses pelaksanaan tugas sebagai front office. Nah, maka dalam pelaksanaan tugas kamu, tentunya ada data yang kamu kumpulkan, ada data yang kamu susun, ada data yang kamu amankan, kamu simpan, atau ada data yang kamu sebarkan ketika kamu bekerja sebagai front office. Nah, untuk dapat melaksanakan proses mengumpulkan data, menyusun data, menyimpan data, atau menyebarkan data tadi, kamu butuh aplikasi tentu. Ya, baik aplikasi yang dibuat sendiri atau aplikasi yang beli. Nah, punya aplikasi tentunya harus ada kendaraan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Ya, kamu punya Microsoft Word, punya Microsoft Word, MS Word misalnya, untuk ngetik surat. Tapi nggak ada komputernya, ya kan nggak mungkin kan? Maka setiap aplikasi butuh teknologi untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut. Jadi dengan kata lain sebenarnya proses bisnis yang paling atas itu ditopang oleh tersedianya data, data didapat karena ada aplikasi, aplikasi bisa dijalankan karena ada teknologi. Nah, ini harus digambarkan secara rinci ketika kita membuat yang namanya enterprise architecture. Ya. Kalau begitu, Pak, apakah memang harus dibuat enterprise architecture itu? Ya, kenapa enggak kita jalankan aja bisnis kita sudah mengantisipasi keempat hal ini misalnya? Ya. Nah, ini kalau nggak disusun, kalau nggak disusun, nggak direncanakan dengan baik, nggak dikelola dengan baik, seperti yang diamanahkan oleh COVID. COVID bilang apa? APO ya, Align, Plan, Organize. COVID, selaraskan, setelah itu rencanakan, dan terakhir organisasikan. Enterprise architecture. Sebab kalau tidak diselaraskan, kalau tidak direncanakan, dan tidak diorganisasikan, maka orang akan jalan sendiri-sendiri ketika menjalankan ini. Dapat lagi mundur lagi. Ketika menjalankan ini, orang jalan sendiri-sendiri. Ya. Kebayang nggak kamu menjalankan tugas kamu sebagai front office? Ya, kamu memikirkan data kamu, data kamu sendiri, data front office. Ya, kamu pakai aplikasi yang kamu pilih sendiri, dan kamu pakai teknologi untuk kamu sendiri. Kamu nggak mikir bahwa bagian yang lain, katakanlah orang bagian keuangan, orang nginep di asrama haji kan bayar. Iya. Hah? Nginep kan nggak selesai sama urusan sama front office sama kamu aja kan? Bahwa hasil kerja kamu itu kamu harus laporkan ke bagian keuangan bahwa hari ini ada yang nginep sekian orang, sekian kamar, duitnya sekian. Nah, itu format data yang kamu pakai sama nggak format data yang punya bagian keuangan? Aplikasinya sama nggak? Aplikasinya sama nggak? Oh sama Pak, saya pakai Excel, dia pakai Excel. Oke, sama-sama Excel, tapi format datanya sama nggak? Kolom-kolomnya sama nggak? Enggak. Nah, memang barangkali di sana belum ada enterprise arsitektur. Belum pernah disepakati, front office, keuangan, apalagi? Bagian room service misalnya, yuk duduk bareng, kita sepakati yuk. Nanti kalau kita buat data, formatnya bagaimana nih? Supaya nanti sama data kita. Ya.
Jangan sampai front office nyatet yang nginep ada 5 kamar. 5 kamar itu 5-5-nya kamar, katakanlah kamar VIP, tapi kata front office, kata room service hanya ada 4 kamar, 5. Memang 5 juga, tapi 5 itu 4 yang VIP, 1 yang ekonomi, yang biasa gitu loh. Kok beda datanya? Kenapa bisa beda? Memang kamar yang disewa 5, sama-sama 5, tapi beda jenis kamarnya, sudahlah tentu beda harga. Kalau beda harga, beda duitnya. Ini orang keuangan harus nyatet yang mana nih? Kira-kira gitu. Contoh seandainya nggak punya enterprise arsitektur. Jadi, proses bisnis akan terpecah-pecah dan tidak sinkron. Setiap orang jalan versi masing-masing. Jadi kalau jadi direktur mau nanya, sebenarnya yang nginep ini ada berapa kamar sih? 5 apa? Oke, 5. 5 itu 5-5-nya VIP atau 4 VIP, 1 ekonomi. Nah, bingung kan karena datanya beda. Iya. Jadi inilah alasan mengapa sebuah organisasi harus punya enterprise arsitektur. Nah, tulang punggung bisa menyukseskan ini apa? Sudahlah tentu teknologi IT. Jadi kalau nanti buat aplikasi pendaftaran pelanggan check-in. Pelanggan check-in 5 kamar, dicatat 5 kamar itu kelas tipenya VIP. Maka sudah langsung tertentu dengan data yang sama, bagian room service, apa namanya? Kalau housekeeping, sorry. Housekeeping juga di situ tercatat 5 kamar VIP. Dia harus menyediakan apa untuk 5 kamar itu? Housekeeping. Di saat yang sama otomatis langsung di bagian keuangan tercatat bahwa hari ini ada 5 orang check-in 5 kamar pada kamar jenis VIP yang harga per kamarnya semalam sekian Rp1.000. Jika nanti akan ada uang masuk sekian. Jadilah sebuah lingkungan bisnis yang terintegrasi. Nah, itu kira-kira mengapa kita butuh hadirnya teknologi IT sebagai tulang punggung pelaksanaan keterpaduan. Ya. Nah, mengapa IT menjadi bagian enterprise arsitektur? Karena yang memungkinkan untuk dapat mewujudkan semua itu adalah IT. Dengan demikian, pelajaran enterprise arsitektur masuk bagian pelajaran IT juga. Kan, walaupun kalau kita lihat kok isi pelajaran banyak tentang bisnisnya gitu. Iya. Jadi silakan dibaca nanti keuntungan atau manfaat hadirnya enterprise arsitektur pada sebuah perusahaan. Di sisi proses bisnisnya bagaimana, manfaat di sisi operasional IT-nya bagaimana, secara umum dia tentunya meningkatkan ROI, return of investment. Return of investment itu bahasa gampangnya balik modal. Return of investment. Ini secara keseluruhan prosentase manfaat hadirnya enterprise arsitektur ya. Saya tidak akan bahas satu persatu, silakan lihat mana yang paling besar manfaatnya. Yang kecil jangan dilihat kecilnya ya. Lihat dia sebagai ada manfaatnya.
ada manfaatnya, walaupun kecil tapi dia memberi manfaat. Oke. Itu secara garis besarnya pengantar mengapa kita harus mempelajari enterprise arsitektur, ya, dan itu juga hubungannya dengan COVID sudah kita bahas tadi, ya. Ini saya cepat aja ini, saya tidak target sebelum maghrib. Ini materi yang berikutnya ini, ya. Jadi hari ini 1.1 dan 1.2 target. Jadi kita sudah paham mengapa dan pertama apa, ya, apa enterprise arsitektur. Yang kedua, mengapa kita harus punya enterprise arsitektur. Nah, sekarang ditambahi dan ujungnya framework. Ingat, COVID kemarin juga merupakan framework atau kerangka kerja. Maka enterprise arsitektur juga punya kerangka kerjanya lagi. Ya. Nah, jadi kalau ada kerangka kerja, berarti kita tuh ada petunjuk, ada pedoman yang bisa kita ikuti. Ya. Kita mengaku Islam. Ya. Ada nggak petunjuk bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik? Ya ada tentunya. Apa framework kita? Quran dan hadis. Sudah. Iya. Kata Rasulullah, aku nggak bisa selamanya mendampingi kalian, karena aku pun akan mati, kata Rasulullah. Ketika para sahabat bersedih karena mendengar bahwa Rasulullah akan meninggal, kata Rasulullah, jangan bersedih. Kenapa? Karena aku meninggalkan wasiat yang kalau kamu pegang teguh, kamu tetap di jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Yes. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah framework orang Muslim. Jadi kalau kita sudah mengaku kita itu Muslim, maka gunakan framework Muslim. Nah, begitu juga tadi. Kalau kita sudah mengaku kita itu punya tata kelola IT, maka apa yang harus kita pedomani untuk tata kelola IT? Pedomanilah COVID. Tadi kita COVID kan? Nah, begitu kita mempedomani COVID, kata COVID, lakukan manajemen enterprise arsitektur. Kata COVID nih. Lah, bagaimana pula? Macam mana caranya nak mempedomani manajemen enterprise arsitektur? Nah, maka carilah framework untuk enterprise arsitektur. Ya. Jadi, enterprise arsitektur itu banyak, ya, sama dengan tadi saya katakan, misalnya kalau menjadi manusia yang baik, jadi manusia yang beriman. Yang ngajar iman banyak, tapi masalah iman siapa? Kalau kita memilih Islam, ya iman kita Al-Quran dan hadis. Kita nggak milih yang lain. Ya. Tapi kita tidak menyalahkan lah. Kalau ada yang memilih jalan masing-masing, ada orang memilih jalan Katolik, ada yang memilih jalan Kristen Protestan, ada yang memilih jalan Buddha, ada yang memilih jalan Hindu. Ya. Mereka punya framework-nya sendiri-sendiri. Ya, mereka punya alasan kenapa mereka memilih framework-nya itu. Nah, kalau kita Islam memilih framework Al-Quran dan hadis. Kalau kita memilih Islam lagi jalan hidup kita, gitu ya. Jadi banyak untuk framework untuk enterprise arsitektur. Ya, sebenarnya banyak. Ya. Bisa macam-macam yang dilakukan, ya, dalam mencari alasan mengapa kita membutuhkan sebuah enterprise arsitektur. Lebih-lebih yang mengakunya mereka itu bisa menghasilkan enterprise arsitektur yang bersifat kolaborasi, yang bisa memadukan
mengintegrasikan segala macam hal dalam bisnis proses sebuah organisasi. Ya. Jadi ini hanya ilustrasi ya, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita mencoba mengintegrasikan mekanisme bisnis proses dalam sebuah organisasi. Ya. Oke. Seperti tadi kita sudah tahu bahwa enterprise arsitektur itu berisi apa tadi? 1, bisnis, 2, data, 3, aplikasi, 4, teknologi. Teknologi. Maka akan ada lapisan-lapisan, lapisan bisnisnya bagaimana, lapisan datanya bagaimana, lapisan aplikasi yang digunakan apa saja, dan yang paling bawah adalah lapisan teknologi penopang untuk melaksanakan itu semua. Begitu juga dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Ya. Oke, ini juga menggambarkan, ya, mengilustrasikan bagaimana adanya lapisan-lapisan tersebut. Ya. Oke. Ini contoh misalnya ada sebuah bank. Ya. Kalau kamu datang ke bank, yang kelihatan di puncaknya adalah ketika kita berurusan dengan bank, berurusan dengan teller, di situ kita ketemu orang, mau ngapain Pak, Bu? Saya mau buka rekening, ketemu tellernya nih. Oke, kalau gitu ngisi formulir ya, nah, fotokopi KTP, segala macam lah, itu isi form ini, itu segala macam. Iya. Cetak bukunya, itu proses bisnisnya. Ya, bagaimana mekanisme seorang calon pelanggan mau buka rekening. Daftar rekeningnya bagaimana. Setelah punya rekening, dia mau nyetor duit bagaimana. Nanti setelah ada setoran, uangnya sudah tersimpan dalam bank, pada satu waktu dia mau narik. Bagaimana cara narik uang dari bank tadi. Nah, itulah bisnis proses. Tapi di belakang itu, ya, di balik itu semua, ada apa? Ketika kita daftar, buka rekening, kita ngasih nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, apalah macam-macam. Bahkan nama ibu kandung sampai diminta kan, untuk jadi data kita. Gunanya apa? Gunanya mau dicocokkan. Orang ini ada masalah enggak? Jangan sampai dia daftar di bank saya, sebelumnya di tempat lain, di bank yang lain dia punya masalah. Ya, makanya orang yang punya hutang itu tercatat ya di Bank Indonesia, dan itu dia daftar di bank manapun di Indonesia ini, ketahuan dia pernah punya hutang yang belum lunas misalnya. Karena datanya terintegrasi. Kalau enggak kan dia kredit di BCA, pinjam 2 miliar, habis itu enggak bayar, lari, pergi ke BNI, buka rekening baru lagi, minjem lagi, nabung, minjem, misalnya ya. Makanya data, ada data di sana, ya. Kemudian ada aplikasi dan ada teknologi di balik itu semua. Oke. Jadi nanti ketika kita akan melaksanakan sebuah bisnis proses, ya tentunya pelaksanaan dari enterprise arsitektur itu ada bagian-bagian yang apa namanya, merencanakan itu semua. Ini kita buat saja sehingga nanti kita bisa lihat bahwa di bagian paling atas, ya, tadi kan cerminan tadi, yang paling atas adalah bisnisnya kan. Di sini tempat pelanggan, supplier, rekan kerja, bahkan karyawan sebuah organisasi berhubungan dengan organisasi ini. Pakai aplikasi.
seorang karyawan, misalnya, karyawan ya, jangankan pelanggan ya, karyawan. Artinya dia adalah orang organisasi ini sendiri, paling tidak kalau dia mau ngabsen misalnya. Karena tentunya saya pikir perusahaan yang maju-maju sudah absennya bahasa online ya. Fingerprint atau scan wajah atau apa gitu ya. Iya. Paling tidak kan ada alatnya gitu. Dengan kata lain, Iya. karyawan atau employee itu sendiri adalah pihak yang berhubungan dengan organisasi. Ya, termasuk pelanggan, supplier, ya, bahkan rekan kerja dari organisasi tersebut. Ini akan bersentuhan dengan bisnis proses. Nah, untuk dapat menjalankan semua bisnis proses ini, di lapisan paling atas ini tentunya ditopang oleh lapisan aplikasi, di mana setiap aplikasi akan punya data. Nah, sebenarnya setelah bisnis, bawah bisnis ada data, tapi data itu nggak bisa jalan sendiri. Data itu harus dijalankan lewat aplikasi. Ya, maka aplikasi sangat erat hubungan dengan data. Ya, ada aplikasi, ada data. Barulah semuanya ini akan dapat berproses, berlangsung, berjalan kalau ada teknologi yang menjalankannya sebagai infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa lapisan yang perlu menjadi perhatian ketika kita membangun enterprise arsitektur. Yang pertama adalah bagian bisnis proses, yang kedua bagian aplikasi, 3 bagian data, 4 bagian infrastruktur, dan tidak lupa keseluruhan ini dari atas sampai bawah harus terproteksi oleh bagian security. Nah, ya. Jadi security ini menyeluruh ya, dari atas sampai ke bawah. Ini bagian abu-abu di sini, samping ini. Jadi di sini harus aman, secure, di sini harus aman, di sini harus aman, di sini juga harus aman. Yang namanya pengamanan atau security itu di seluruh lapisan. Dan harus terintegrasi. Nggak boleh kayak cerita rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas, pintunya dikunci, digembok, jendelanya kebuka. Jadi nggak boleh seperti rumah Abu Nawas gitu. Jadi kalau ngomong security harus terpadu. Ya, mulai dari paling bawah sampai paling atas, atau kebukaan dari atas sampai ke bawah juga harus Nah, bagaimana cara membuat arsitektur? Ya, tentunya harus kita pikirkan, harus mulai dari mana, siapa yang harus disertakan, bagaimana cara membuatnya, tahapannya apa saja, ada rujukan atau standarnya apa enggak. Ya. Tentunya tadi, kalaulah Islam itu hanya mengandalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana nasib kita yang nggak pernah ketemu sama Rasulullah? Alangkah beruntungnya para sahabat Nabi yang bisa melihat Nabi sholat gimana, ya, bisa melihat kehidupan Nabi bagaimana. Nah, kita yang nggak bisa ngelihatnya gimana? Nah, tentu kita cari pedoman yang dapat kita ikuti. Nah, itu yang kata Rasulullah tadi, jangan khawatir sepanjang kamu mengikuti 2 yang kuwariskan, yaitu Al-Quran dan hadis, maka hidup kamu akan baik. Nah, begitu juga interpretasi arsitektur, nggak usah bingung, nggak usah pusing. Ya, memang kalau dipikirin membingungkan, membuat kita pusing interpretasi arsitektur itu. Tapi supaya tidak pusing, ikuti saja framework-nya. Jadi kalau Al-Quran dan hadis itu petunjuk dalam Islam, petunjuk dalam interpretasi arsitektur apa? Ya, tentunya kita lihat ada framework apa enggak.
Oke, nah, jadi framework arsitektur itu adalah petunjuk-petunjuk yang dapat kita ikuti, metode-metode yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara merancang sebuah enterprise arsitektur. Ya, dia juga biasa menyediakan alat-alat, tools yang dapat digunakan. Juga menunjukkan daftar standar ya yang dia rekomendasikan. Ya, dia beri saran, Anda pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan Enterprise Architecture Framework. Ya, oke, karena sudah azan ini. Jadi kita membutuhkan framework itu supaya kita mudah, ya, simplify, mudah. Pertama mudah, kedua cepat, speed up, cepat, mudah dan cepat. Ketika membuat arsitektur perusahaan atau arsitektur organisasi. Iya. Yang kedua, kenapa kita butuh framework? Memastikan supaya lengkap. Memastikan supaya lengkap. Kebayang nggak kamu kalau ada gedung, orang buat rancang bangunnya, terus tiba-tiba dia lupa, nggak ada ya. Kan pasti kelihatan dong, ini gedung rancangannya belum ada gitu loh. Nah, maka pasti dia dengan kalau kita membuat rancang bangunnya, maka akan dapat memastikan lengkap, coverage-nya komplit. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, seringkali dilupakan orang, bahwa organisasi itu selalu berubah. Karena selalu berubah, maka kita tidak boleh membuat sebuah rancang bangun yang statis. Statis itu maksudnya mati. Mati dalam pengertian nggak bisa dikembangkan lagi. Nah, jadi kalau kita punya framework, dia akan mudah dikembangkan. Kalau kita bangun rumah, kalau dari awal kita sudah ada rancang bangun, kita akan bangun rumah itu katakanlah 4 lantai. Tapi sekarang duitnya belum cukup. Ya, tapi rancangannya sudah disiapkan ini untuk 4 lantai. Artinya apa? Ketika kita mau fondasi, fondasinya sudah cukup kuat untuk 4 lantai. Walaupun yang dinaikkan sekarang baru 2 lantai. Tapi nanti kapan-kapan ada duitnya, kita naikkan lagi lantai ketiga, fondasinya siap. Jangan sampai rumah ini awalnya cuman rumah RSS yang nggak ditingkat, fondasinya, terus punya duit, langsung naikkan lantai atas. Ya roboh, bawahnya nggak kuat. Jadi sekali kita bangun rumah, pikirkan dulu rumah ini nantinya mau sampai berapa lantai. Supaya nantinya bisa dikembangkan dengan mudah. Karena fondasinya sudah cukup kuat. Tapi kalau fondasinya memang belum pernah dipikirkan untuk naik sampai 4 lantai, ya jangan kata 4 lantai, nambah lantai 1 di atas saja sudah pasti roboh itu bangun. Jadi yang ketiga di sini mengapa kita butuh framework? Dengan framework itu memudahkan kita untuk pengembangan. Ya. Nah, saya pikir itu yang penting itu. Nah, nanti dari sekian banyak materi yang kita pelajari di sini, kamu baca aja nanti. Ada beberapa framework macam-macam ini ya. Namanya ada Zahman, ada TISAF, ada FIAF ya, ada TOGAF, ada TAFIM, ada JTA, ada DOT, macam-macam. Ini semua adalah jenis-jenis framework, tapi nanti yang kita pelajari adalah yang TOGAF. Ya, kita pelajari ada TOGAF. Ya?
Sampai di situ dulu ya. Nanti kita 6:30 sambung lagi ya. Iya, Pak. Selamat maghrib dulu ya. Iya, Pak.